yang aku merasa unik dari film ini adalah selama ini ya kan aku muslim ya, jadi Iya, tahu kita Ustadz kan muslim berdua kan. Iya, jadi aku nggak tahu bagaimana proses pastor tuh terpilih. Paus. Paus tuh terpilih. Kan biasanya taunya kayak oh ya udah kayak yang di Indonesia tuh beberapa tahun 2024 kemarin kan ada paus datang tuh. Iya. Hai, welcome to Diflik bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? Conclave. Film ini dirilis di Indonesia itu pada tanggal 26 Februari 2025. Film ini tuh disutradarai oleh Edward Berger. Untuk para cast-nya ada siapa aja nih, Han? Untuk para cast-nya yang pertama ada Ralph Fiennes. Ini yang main Lord Voldemort ya. Iya, jadi Voldemort di Harry Potter. Dia sebagai Pastor Lawrence. Terus ada Stanley Tucci itu sebagai Bellini. Dia juga yang main di Devil Wears Prada. Oh iya. Juga. Terus ada John Lithgow sebagai Pastor Tremblay. Ini aku taunya dia dari Him. Iya, ayahnya ya, Barney. Terus ada Lucian Masmati sebagai Adeyemi, dan terus ada Sergio Castellito sebagai Pastor Tedesco, dan juga ada Carlos Diaz sebagai Benitez. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue akan bacain sinopsis film ini. Film Conclave ini tuh mengisahkan profesi yang paling sakral dan kuno di dunia, yaitu pemilihan paus. Seperti realita, pemilihan paus itu tuh tidak lepas dari intrik politik antara pemimpin agama Katolik yang berkumpul di Vatikan. Film ini mengikuti perjalanan Kardinal Thomas Rowlands yang diperankan oleh Ralph Fiennes. Ia mendapatkan tugas untuk menjalankan pemilihan paus. Peristiwa ini terjadi usai paus tercinta yang sebelumnya ini telah tutup usia. Pemilihan paus membuat para kardinal Katolik dari seluruh dunia berkumpul di Vatikan. Mereka semua diisolasi di aula di Vatikan untuk memulai pemungutan suara calon paus. Di tengah proses pemilihan, Kardinal Lawrence itu menemukan rahasia-rahasia tentang rekan-rekan kardinalnya. Konspirasi itu berpotensi mengguncang fondasi gereja Katolik. Ia menyadari harus segera mengungkap rahasia itu sebelum paus baru dipilih. Itu dia sinopsis dari film Conclave. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih, Han. Mungkin sebelum kita masuk ke ceritahan, kita ngomongin sedikit fakta-fakta mengenai film Nihan. Film ini kan emang rilis di Indonesia itu pada tanggal 26 Februari, masih baru-baru ini kan. Tetapi di film ini tuh dirilis global itu pada tanggal 25 Oktober 2024. Jadi ini sebenarnya film 2024. Ya, termasuk yang terlambat. Itu dia kenapa film ini tuh bisa masuk ke nominasi Oscar. Bahkan di Oscar 2024, film ini tuh memenangkan Best Screenplay Oscar 2024. Oh, pantesan ya, emang dari India udah bagus banget. Bagus banget. Menang Oscar pasti filmnya bagus ya. Mungkin untuk orang-orang yang suka film action atau yang pengen yang beraksi segala macam, film ini bakal bisa boring gitu. Nah, bedanya kalau misalkan aku pribadi kan aku juga cukup senang dengan yang penuh dengan dialek. Contohnya tuh kayak ada King's Speech, terus ada beberapa film-film yang emang full dialog tuh aku suka. Film kayak gini tuh aku suka banget. Dan jujur aku kaget kalau kamu bisa nonton ini gitu, Han. Karena aku juga awalnya pas kamu ngajakin nonton ini, aku tuh rada-rada oke, kita coba aja deh dulu. Tapi aku inget kita pernah lihat trailernya ya. Iya, pernah. Terus kayak aku nggak terlalu, kayaknya nggak akan suka deh. Tapi jujur dari bener-bener sepanjang cerita dari awal sampai akhir tuh aku bener-bener kayak fokus banget, dan aku bisa bilang dari 2025 ini ya, ini film terbaiknya aku tonton sih di 2025 ini ya. Untuk awal ya. Ya makanya dia bisa menang Oscar kalian ya. Jadi benar-benar film itu ya udah full dialog aja gitu, full dengan naratif gitu. Dan juga nggak lupa para cast-nya sih, ini para cast yang udah senior sih bahkan kan. Jadi untuk dari segi actingnya, dari segi interaktif antar karakter tuh udah nggak usah dipertanyain. Iya, chemistry-nya itu dapat loh kayaknya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita nih, Han. Buat aku film ini cukup unik, punya unique selling point, yaitu adalah perpolitikan di agama di Vatikan itu. Iya, benar. Cukup jarang sih aku nonton film yang tentang politik, tentang sesama agama gitu. Iya. Biasanya kan kalau film-film agama tuh ya menjual kebaikan, jual kedamaian, tapi justru di sini tuh enggak gitu. Justru ini tuh dibikin politik gitu kan. Iya. Mungkin gini kali ya, kayak biasanya juga atau mungkin film yang perperangan antar agama. Iya, oke, iya. Itu jarang gak sih, karena itu isu yang sensitif. Iya, benar-benar. Atau mungkin ya ibaratnya kalau agama tuh either dia kayak exorcism luar gitu ya. Atau ya udah dibuat
yang kesurupan-kesurupan kalau dari segi negatifnya atau kayak aliran sesat dan lain-lain. Kultus lah. Iya. Jujur aku pikir awalnya ini tuh film, aku kok kayak kamu ngomong politik, kita politik, terus aku bilang gini, tapi kok ada pendeta, aku bilang ini itu kali kesurupan kali, aku pikir film kesurupan. Iya sih, karena emang dari segi thriller tuh kayak film thriller atau film horor gak sih? Terus juga kan pas di awal kan dikasih lihat di scene pertama adalah ngasih lihat si Pastor Lawrence tuh datang ke Bapak Suci si Pastor sebelumnya itu kan ke meninggalnya. Aku kayak aku tuh kayak siap jump scare, tahu takut tiba-tiba ada jump scare. Iya sih, aku juga mikir kayak ini ada jump scare gak ya? Bener-bener fokus ditunjukin dengan mayitnya gitu kan. Iya sih benar-benar. Nah terus, kita balik lagi nih ceritanya Han. Film ini tuh menggambarkan terkadang walaupun seseorang yang punya keimanan yang tinggi, tetapi tetap aja mereka itu manusiawi. Karena ternyata walaupun mereka udah jadi pemimpin kardinal, mereka tuh punya ambisi, punya keinginan untuk jadi penguasa, jadi paus, punya tatah tertinggi lah istilahnya. Bahkan ada orang yang menggunakan segala cara supaya jadi paus gitu kan. Jadi kan itu kalau kita ngeliat kan, masa sih orang-orang yang punya iman tinggi segitunya. Tapi di sini film ini ya menggambarkan ya emang kayak gitu kenyataannya gitu. Setinggi-tingginya keimanan seseorang ya mereka tuh ya cuman seorang manusia biasa gitu. Apalagi sebenarnya itu tuh kardinal itu kan kayak paus antar negara gitu ya. Paus di seluruh dunia itu. Bukan, maksudnya yang kardinal. Oh iya. Kayak antar daerah gitu kan. Antar negara gitu ya. Yang aku merasa unik dari film ini adalah selama ini ya kan aku muslim ya, jadi kita muslim berdua kan. Jadi aku nggak tahu bagaimana proses pastor tuh terpilih. Paus tuh terpilih. Kan biasanya taunya kayak ya udah kayak yang di Indonesia tuh beberapa tahun 2024 kemarin kan ada paus datang tuh. Iya. Maksudnya cuma tahu ada paus ini udah terpilih atau kayak ada paus ini gitu kan. Udah. Jadi nggak tahu kayak di baliknya itu tuh prosesnya seperti apa sih gitu. Apalagi itu kan ibaratnya kalau bagi mereka tuh kayak khalifahnya kita lah gitu kan. Iya sih, mungkin karena emang kita muslim jadi kita punya pandangan yang baru aja gitu kan. Seperti ini loh cara pemilihan untuk paus gitu. Iya, apalagi ini kan sesuatu yang sakral. Gitu, yes, bener. Paling aku nambahin sedikit kan, mungkin karena sebagai paus itu kan sebuah jabatan kan ya, sebuah jabatan yang dianggap krusial, dianggap beban yang luar biasa. Makanya mereka tuh segitu hati-hatinya loh memilih itu. Bener-bener sangat sakral sih menurut aku kan. Bener-bener mereka tuh apa diisolasi gitu kan. Isolasi, bayangin stres gak sih? Stres itu. aku pasti udah stres. Tapi menurut aku film ini cukup berani. Aku kaget juga sih kayak kok dia berani juga ya menceritakan proses gimana. Iya, tapi ya pasti ini kan mungkin bukan based on true story. Maksudnya pasti kayak. Tapi ini dari novel kan ceritanya ini. Oh iya? Yes, ini dari novel. Tapi mungkin maksudnya bukan menceritakan paus tertentu. Iya, enggak, tidak. Ini based on novel. Iya. Jadi bisa dibilang ya entah fiktif atau nyata ya kita nggak tahu. Iya, mungkin prosesnya seperti itu tapi mungkin cerita pausnya fiktif kan. Iya. Nah, terus yang di cerita ini tuh juga menggambarkan segala sesuatu kalau emang itu di jalan Tuhan tuh pasti ada jalannya gitu. Iya. Karena gini, kan kita kesal nih di Father Lawrence, Kardinal Lawrence. Kan dia kan pengen resign dulu kan, tapi sama si pausnya nggak boleh. Terus kan si Lawrence kayak nggak liatin emosi, cuman kelihatan kayak stres gitu. Kok kenapa sih si paus ini meninggal ketika gue belum resign gitu? Jadinya dia nggak ngebolehin gue resign. Iya, nggak ngebolehin gue resign dari dulu. Jadi gue yang harus menghadapin ini semua gitu. Cuman dia harus jadi pemimpin itu. Nah terus aku mikir, mungkin emang jalannya Tuhan ya, maksudnya jalannya Tuhan. Kebayang gak sih kalau misalkan yang ngejalanin konklave ini tuh bukan si Lawrence? Iya. Yang kenapa Lawrence dipilih tuh dia tuh salah satu sosok yang dia mungkin pengen menyetujui si Bell ini yang jadi paus. Cuman di satu sisi dia tuh bisa netral orangnya. Dia selalu bergabung sana sini karena ya dia tuh bisa netral gitu walaupun penuh dengan stresnya dia ya gitu. Dan mungkin dia emang orang yang penuh dengan keraguan juga, jadi dia cari tahu ini kebenarannya gimana sih gitu. Terus gini, emang sosok yang cocok nih untuk memimpin suatu pemilihan gitu, karena dia nggak mau hanya karena dia ada di pihaknya si Bellini, tapi bukan berarti dia nggak bisa menyelidiki yang lain gitu. Maksudnya bukan berarti dia juga selalu ngebelain Bellini gitu. Ada hal tertentu yang menurut dia ini harusnya seperti itu. Dan kebayang gak sih kalau misalkan si yang mimpin konklave ini bukan Lawrence gitu? Iya. Bahkan bakal ada
perpecahan yang lebih parah lagi gitu. Terus sedikit tambahan Han, kenapa aku bilang ini kayak jalannya Tuhan tuh, kan ini kan paus itu sebuah jabatan yang suci nih. Jadi kita tuh kayak dikasih tunjuk di film ini tuh siapa yang emang pantas jadi paus gitu. Nah, contohnya kayak si Ayademi. Ayademi kan pas itu di aku lupa hari kedua tuh kan udah paling banyak kan dia Ayademi. Terus tiba-tiba ada kasus dari awal nggak sih? Dari awal ya. Yang tinggi Ayademi, gitu. Tedesco. Masih iya. Nah, tiba-tiba kan si Ayademi tuh ada kasus itulah tentang ada di masa lalunya lah gitu. Terus si Tremblay ternyata dia tuh orang yang licik. Terus Tedesco tuh buat aku dia turunnya ketika setelah bom. Yang dia tuh ternyata menguapkan kayak kita tuh mesti berperang dengan mereka ini, itu yang bikin suaranya berkurang segala macam. Nah, jadi karena ini jabatan yang sungguh suci dan sakral tuh kayak di film itu ditunjukin kalau Tuhan tuh punya caranya sendiri kok bagaimana menunjukkan siapa yang pantas jadi paus gitu. Makanya si Ayademi juga gagal, Tremblay gagal, Tedesco juga in the end di akhir gagal. Jadi emang dilihatin nih jalan Tuhan tuh punya rencana kok gitu. Bahkan kita ngomongin si Lawrence kan. Pas si Lawrence kan udah tahu si Ayademi kayak gitu, terus si Tremblay kayak gitu, Tedesco kayak gitu. Jadi kan si Lawrence kan kayak nulis namanya sendiri kan, inget gak? Nah, Lawrence namanya sendiri, terus dia yang berdiri yang pertama, dia yang masukin yang pertama, nama dia, tiba-tiba bomnya meledak. Iya. Buat aku itu sebuah kebetulan yang sangat-sangat kebetulan yang nggak mungkin kebetulan gitu jadinya gitu. Jadi kayak petunjuk kayak, oh bukan lu kok yang harus jadi paus, bukan dia. Jadi kayak, oh itu kayak sebuah petanda aja gitu. Tapi sebenarnya pertanda itu juga waktu awal-awal kan dia masih pilih-pilih ini tuh, aku lupa di pemilihan keberapa itu sempat kayak ada getaran dikit ya. Iya ada bom gitu. Jauh kan. Oh iya benar. Kayak pertanda juga nggak? Iya. Jadi tuh aku tuh suka dengan detail-detail yang oh emang Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh punya jalannya bagaimana cara menunjukkan siapa yang paus yang baru gitu. Iya. Itu detail-detail yang kadang kecil tapi impactful gitu buat aku. Mungkin aku suka makanya dia best screenplay ya menurut aku, karena dia menceritakannya ya aku sebagai orang berkecimpung di dia, bukan aku sebagai orang yang agak agamis gitu, aku merasa kayak oh emang harus ada tanda dari Tuhan gitu nggak? Iya. Karena itu udah suatu hal yang suci gitu. Benar sih An. Karena emang segala sesuatu tuh emang Allah tuh punya rencananya masing-masing. Terus ada sebuah analogi yang menarik nih buat aku tuh kayak analogi cerita kura-kura dan kelinci. Kamu tau nggak kalau cerita itu kura-kura dan kelinci yang mereka tuh lomba, si kura-kura kan jalannya lambat, kelinci kan cepet, tapi di tengah jalan, di tengah lomba itu kelincinya malah tidur, kura-kuranya yang tetap terus gigi gitu, terus in the end kura-kura yang menang. Nah, di sini mungkin ini spoiler alert, yang jadi paus kan si father siapa namanya? Benitez. Jadi kan yang menang kan si Benitez kan, dan ini spoiler ya? Ini spoiler ya. Kan yang menang bukan yang menang, yang menjadi paus itu kan si Father Benitez kan. Nah, si Benitez ini kan di awal-awal megang kura-kura kan. Iya, karena si paus yang sebelumnya suka sama kura-kura itu. Ya, dan kenapa aku bilang analogi dengan kura-kura dan kelinci? Benitez itu kan di awal-awal hari pertama cuma dapat 2. Iya. Terus pertemuan keduanya keempat. Enggak, sempet dari 1. Oh, 1. 1 kedua. Berapa 2? Terus 4. Pokoknya naik deh Iya pelan-pelan. Jadi kayak cerita kura-kura. Jadi kura-kura yang benar-benar pelan, tapi in the end dia akan sampai di finishnya gitu. Yaitu ya Father Benitez. Aku kayak wah, ternyata ada maksud nih kura-kura. Jadi awal film Benitez megang kura-kura tuh itu maksudnya gitu. Jadi ada analogi yang menarik yang tersembunyi lah di awal gitu. Nah, masih di cerita nih Han. Mungkin kita emang bahas banyak di cerita, emang ceritanya bagus banget gitu. Nah, sedikit lagi Han tentang cerita. Di awal-awal kan Lawrence bilang kalau misalkan musuh terbesar kita adalah sebuah kepastian. Ingat gak dia ngomong gitu? Pasti sebelum mulai konklave kan. Dan emang bener sepanjang film itu tuh kita diberikan cerita yang gak pasti. Iya, tapi sorry dipotong. Aku suka banget dengan kata-kata konklave di situ yang dia bilang kayak yang dia bilang adalah yang maksudnya ketidakpastian. Terus dia bilang, jadi pilihlah pemimpin yang banyak meragu. Karena kalau dia banyak meragu, maka dia akan banyak meminta berdoa. Dan ya aku kayak, iya juga ya gitu, pemimpin yang merasa gue tuh gak layak, justru itu yang akan terus-terusan berdoa untuk ke Tuhan gitu kan. Iya, itu bener-bener sih. Jadi kan kayak bagus tau. Jadi kayak misalkan kadang-kadang orang tuh, mohon maaf kan banyak orang yang mengaku agamanya tinggi segala macam, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar. Cuman di film ini ya, itu tuh ngasih gambaran kayak
sosok pemimpin dari segi agama itu justru pemimpin yang banyak kekurangan. Banyak yang tahu dia tuh kurang, banyak orang yang tahu dia tuh punya banyak kesalahan. Sehingga ya itu kata kamu bilang, dia akan berdoa terus dan terus gitu. Makanya yang kata Benitez bilang kan, Pastor Benitez bilang orang yang menginginkannya justru orang yang paling berbahaya. Iya, bener. Biasanya yang ambisius gitu. Yang ambisius tuh justru yang ini kalau dalam agama ya, kalau dalam pekerjaan lo beda cerita ya. Gitu. Karena kan kalau agama kan ini menyangkut banyak orang loh. Dan gitu. Ini kayak menyampaikan pesan Tuhan lah. Iya gitu. Nah terus ngomong ketidakpastian itu, terutama yang aku paling kerasa adalah kasusnya si Tremblay. Iya. Kita tahu yang manggil suster itu kan si Tremblay. Nah tapi Tremblay alasannya itu dia itu disuruh paus sebelumnya. Yang pertanyaannya aku, itu benar atau enggak? Masalahnya nggak ada yang tahu. Itu sebuah ketidakpastian kan? Gitu kan? Iya, itu kan sebuah ketidakpastian. Bisa aja emang pausnya yang nyuruh si Tremblay buat datengin susternya, karena itu emang part of the God way gitu. Bisa aja emang pausnya yang nyuruh, bukan karena Tremblay pengen menang, tapi emang disuruh pausnya terus. Jadi emang ceritanya itu penuh ketidakpastian aja gitu. Bahkan kan di akhir-akhir kita ngelihat ada sebuah scene pas udah berdua nih ketemu, si Lawrence tuh udah tahu penyakitnya si Benitez. Ternyata bukan penyakit, spoiler alert, ternyata dia tuh punya kelainan ya dalam tubuhnya. Itu kromosomnya. Ya, kromosom. Jadi dia tuh seorang pria dan juga seorang wanita. Jadi dia punya alat vital pria dan juga alat vital wanita. Karena balik lagi kenapa aku ngomong ketidakpastian, aku mikir kenapa Benitez ini dipilih paus tapi kok kita tidak dilihatkan kekurangannya dia dari awal. Kita kan lihat kalau Bellini tuh punya kurangan gitu, terus ada Esco kayak gitu. Lawrence sendiri tuh main emosian loh. Iya, Lawrence tuh makan emosian. Terus aku awalnya mikir kan kayak, kok yang Benitez ini tidak terlihat ada kekurangan segala macam ya. Oh, ternyata dijawablah di akhir film. Ternyata dia punya bla 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 dan kekurangan itu. Iya, aku sendiri ini kan udah spoiler ya. Aku sendiri jujur aku kayak bangga sama diri aku sendiri karena aku pas di tengah-tengah tuh aku sempet mikir, ini kayak Benitez ini deh, jangan-jangan dia, aku sempet mikir transgender deh, pikir gitu. Terus pas dia nih, beneran bukan transgender sih, cuman kayak beneran lagi sih ini. Tapi plot twistnya lumayan mengejutkan sih. Iya sih. Kok bisa ya kepikiran? Terus dari semua aku mikir, ya penyakit, ya jangan-jangan dia penyakit yang parah, misalkan apa yang mematikan tuh. Ternyata kayak lebih out of the box lagi. Iya, betul. Selanjutnya kita masuk ke atmosfer dan vibe nih Han. Tadi aku di awal udah bilang ini bukan film action. Tapi ya kalau bilang thriller juga nggak thriller banget sih. Cuman film ini tuh bisa ngalahin vibe atmosfer dari film action dan thriller. Ini kalau film ini ya dibikin film horor tuh bagus loh. Iya. Asli. Dari segi apanya ya, sebenarnya tuh kayak visualnya tuh udah dari segi angle kamera, terus dari segi bikin atmosfernya dibikin tense. Ini kalau dibikin film horor, ini aku percaya ini film horor. Kalau kita trailer sekilas horor sih. Iya, kalau dari trailer sekilas tuh ini kayak film horor ya gitu. Apa jadinya ada pembunuhan segala macam gitu. Ternyata kan emang gak ada gitu kan, cuma benar-benar ngomong doang, bener rapat doang gitu. Nah, terus dari segi atmosfer dan vibe ini tuh sebenarnya dibantu dari audio dan juga sound effect. Cuman nanti kita akan bahas itu di terakhir. Cuman aku masih mau ngomongin atmosfer dan vibe-nya. Dari segi acting si Lawrence, dia itu berhasil bikin penonton jadi ikutan kegelisahannya. Itu ngerasa gak sih dari segi actingnya? Itu yang bikin aku nonton kayak jadi ikutan gelisah, jadi ikutan bingung gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini siapa yang benar, ini siapa yang salah gitu. Itu berkat actingnya si Lawrence ini sih. Dan juga dibantu dengan dialognya sih An. Buat aku dialognya ini gak banyak basa-basi, bener-bener straight to the point, bener-bener urgensinya ini. Jadi dari segi dialog tuh dia tuh gak mau buang waktu. 2 jam tuh bener-bener concise gitu. Pengen kayak gini, sini ngomongin ini, sini ngomongin ini. Jadi bener-bener concise gitu, bener tepat gitu. Gak mau bertele-tele. Dan juga kita ngomongin dari segi tense-nya. Dari hari pertama kita ditunjukin betapa tense-nya si pemilihan paus ini, itu tuh bener-bener kerasa sampai hari terakhir. Kamu ngerasain itu gak sih? Kayak aku sih ngerasanya dari awal tuh tensinya tuh tetap dijaga gitu. Kayak roller coaster, bener-bener tensinya naik, tiba-tiba turunin dikit, naik lagi, turunin dikit, naik lagi. Jadi bener-bener dijaga tensinya gitu. Sebenarnya aku udah ngerasa dari awal. Oh iya. Dari pertama dari awal film si Pastor Lawrence datang. Oh iya. Pemakaman itu ngeliat mayatnya itu tuh udah berasa
panik gitu sih, kayak ada apa Bisa tegang gitu kan. Iya. Terus apalagi dengan itu sih, dengan menurut aku scene yang paling bikin ketegangannya agak naik tuh ya bagi aku ya itu adalah scene waktu mau isolasi. Oh iya iya Kayak iya. kerasa banget. Terus diliatin kita mereka udah langsung pada ditutup jendelanya aja ditutup. Bukan pakai tirai tapi pakai kayak apa sih sistem Pakai sistem ngisengnya. ya. Terus udah gitu handphone disimpan, terus udah gitu mereka ngerokok juga udah harus langsung dimatiin segala macam, itu kayak berasa banget kok ini lagi isolasi nih. Iya iya. Jadi emang bisa banget ngejaga tensinya itu sih kan, benar-benar stabil gitu dari awal sampai akhir gitu. Nah, terus selanjutnya kita ngomongin audio dan sound effect ini Yan. Ini aduh, parah sih. Ini keren parah. Keren tuh. Ini akan susah dijelaskan karena emang harus nonton kalau untuk berhubungan dengan audio dan sound effect tuh emang harus nonton bioskop, benar-benar kerasa apa yang dimaksud gitu. Karena kalau aku jujur dan nulis ini bingung gimana cara ngejelasinnya gitu. Pertama gini deh, kan kita udah ngomong masalah ketegangan. Itu tuh dibantu dengan background musik. Kalau kamu rasa kan ada background musik sedikit kan gitu. Itu yang bikin kayak aduh ini kayak film horor nih, kayak film thriller gini. Padahal bukan gitu. Nah, terus dari segi detail-detail suara. Bahkan di film ini saking detailnya, suara nafas aja didengerin gak sih? Bahkan ada juga, aku ingat ada satu momen pas udah isolasi hari berapa aku lupa, Father Lawrence-nya itu kan lagi nulis gitu, terus buka kacamata, udah ada selain momen berapa menit, dengerin dia nafas doang. Oh iya kayak buset, orang nafas doang gitu disuruh dengerin gitu, kayak benar-benar sedetail gitu. Iya. Kalau aku emang kagum banget sih sama sound effect-nya, niat parah. Karena gini, ada scene yang aku tuh sampai catat deh. Jadi ada scene yang pas pemilihan pas lagi di konklave. Iya. Terus kayak scene simple, ada orang yang lagi ngerjain terus ada orang yang batuk. Terus sampai kayak ini di bioskop yang batuk atau di mana sih? Jadi kayak kerasa real. Ada yang batuk, terus ada lagi nulis, terus ada suara gesekan set, ada suara nusuk kertas. Suara apa sih kayak masukin kertas dalam kain gitu, benang gitu. Itu semua kerasa banget, kedengeran dan bener-bener kayak ini kita tuh bener-bener ada di situasi itu. Iya. Bagaimana caranya sound effect-nya itu ngerasa kayak kita tuh hadir di situ. Kita ikut pemilihan itu. Kita ikut pemilihan itu, kayak bener-bener kayak semuanya tuh detail orang. Ada orang lagi ngomong ya gak sih? Gising-gising segala macam. Iya, terus jalan, terus lagi kayak di tempat makan tuh lagi makan, suara piring apa. Iya. Terus suara orang masak tuh benar-benar diliatin banget, bisa disuarakan dengan jelas. Jadi jujur kalau aku pribadi kan ya, sound effect itu luar biasa bagus. Saking bagusnya itu aku bingung mau jelasinnya kayak gimana. Kalau aku mungkin menjelaskan gini, sound effect-nya tuh terasa real. Kayak real, seakan-akan emang ada di konflik itu gitu. Cuman itu tuh harus nonton di bioskop. Bener-bener aku gak yakin kalau misalkan kita nonton di laptop atau di TV atau speaker, kayaknya butuh speaker yang mahal deh yang bisa. Atau mungkin pakai headset. Headset juga belum tentu, headset juga tergantung headsetnya. Jadi emang film itu dibikin khusus buat di bioskop, dia bener-bener kerasa gitu. Baru berasa audionya gitu. Sama kalau aku juga suka dari segi visualnya. Ya gak sih, dari segi pengambilan gambarnya, angle-nya. Misalkan yang aku bilang pas mau isolasi tuh di ngeliatin pastor satu-satu gitu, lagi diem gitu-gitu, terus ngeliatin si susternya. Oh iya. Kamu tau gak sih sesimpel kayak waktu selesai konklave-nya, terus si Pastor Lawrence ngelihat jendelanya kebuka, terus di bawah ke bawah ada suster lagi keluar, terus dia ngelihat si pintunya kan kebuka tuh habis keluar tiba tuh gitu tuh kesannya kayak ini sebuah ending nih udah selesai nih gitu tuh, kayak wah keren banget. Dari segi visualnya. Terus aku juga suka ini bukan visual sih, ini lebih ke actingnya nggak sih. Jadi pada saat di scene awal, pada saat si Pastor Lawrence-nya itu melihat pausen sebelum ini mayatnya yang pertama itu, kamu perhatiin deh, dia itu nangisnya dari sebelah kiri, dari mata sebelah. Iya. Jadi aku sampai cari tahu kan, katanya kalau orang yang nangis dari sebelah kiri itu tandanya dia emang merasa kepedihan, karena kan emang si Pastor Lawrence itu deket sekali sama Paul. Ya kan. Jadi aku suka dengan actingnya kali ya, dia bisa sedetail itu loh dia buat nangis sebelah kiri. Orang kan bisa kan berjalan mas itu dari sebelah kiri gitu. Ya tapi emang pemain senior sih kan. Iya sih, aku juga kayak
aku kan lupa ya kalau misalnya Voldemort, begitu aku cari tahu aku kayak ini kayak aku pernah nonton dia deh ya gitu, pas liat The Menu, gitu, pas liat oh iya dia Voldemort, pantesan. Ya udah kerasa tua banget gak sih? Iya, Voldemort tuh apa karena, tapi Voldemort juga dia juga udah lama sih ya. Iya udah lama, itu kan udah 2000-an kan. Voldemort kan dia kayak kurus gitu. Ada editing pasti kan gitu-gitunya. Cuma makanya kayak ya dia tuh actingnya luar biasa banget sih, keren parah. Dia mau jadi orang baik, orang jahat, Bisa aja gitu. Dan aku suka sih dengan ngomongin acting lagi, ya itu sih gimana caranya dia bikin penonton ikut dalam kegelisahannya dia. Iya, Itu yang wah susah, itu susah loh untuk kayak gitu, susah banget. Intinya Han, kalau dari aku itu emang film ini tuh pantas banget lah jadi menang Oscar Best Screenplay karena actingnya bagus banget, terus dari segi pengambilan gambarnya angle segala macam bagus, terus dari segi sound effect-nya sungguh luar biasa. Pokoknya harus nonton bioskop sih itu mah. Nah, terus yang paling penting, yang paling aku suka adalah dari segi ceritanya sih. Ini cerita bukan cerita action, bukan cerita thriller segala macam, cuman wah ini ceritanya benar-benar bikin hanyut dalam cerita aja lah gitu. Kalau menurut kamu gimana Han intinya? Iya sama sih, aku setuju banget yang jadi Best Screenplay menang Oscar karena emang filmnya keren, tapi mungkin filmnya buat orang yang nggak terlalu misalnya nggak suka cerita agama atau gimana juga mungkin belum tentu suka gitu. Iya. Tapi kalau aku pribadi sih aku suka banget karena yang ngebuat kita tuh walaupun aku Muslim tapi belajar sisi lain, oh kalau Kristen tuh seperti apa sih ininya gitu kan, cara pemilihannya, dan juga bukan cuman ke Kristennya doang ya, tapi lebih kayak Katolik ya? Iya Katolik. Katolik doang, cuman kayak kalau misalkan suatu pemilihan berhubungan dengan agama tuh memang harus sangat-sangat meminta kepada Tuhan gitu. Iya. Pesan itu tuh dapet sih menurut aku. Iya sih aku setuju. Paling aku sih tambahin, ini juga bukan film yang cocok untuk orang yang gak suka dengan naratif. Oh iya. Ya, karena memang benar naratif benar-benar kita Iya, mesti perhatiin banget nih kata kalimatnya mau ngapain, arahnya kemana gitu, berdasarkan naratif gitu. Jadi per video ini tayang, filmnya ini masih di bioskopan ya, dan kita sangat rekomen banget nonton film ini di bioskop karena dari segi audio, dari segi visualnya emang sungguh-sungguh sangat nikmat ngasihan. Mungkin itu aja sekian dari kita. Thanks for watching. Until next time. See you and see you.